Untuk malam Makin rame ini, nih. Bang Takin, kita akan mulai pukul berapa? Insya Allah pemateri kita hadir. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Baik ya. Ini pematerinya udah pada tahu belum nih? Bang Ren udah tahu pematerinya siapa? Belum nih Bang Takin. Jadi Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bang Takin. Sekilas ya sambil kita tunggu. Bocoran ya. Jadi pematerinya Kak Dian Dini. Sarjana sastra ya dari USU. Mungkin nggak asing lagi ya kalau anak USU ya. Nggak asing sama jurusannya, mungkin sama kakaknya belum tahu kan. Kan USU luas juga Bang ya. Nah, kebetulan pun pemateri ini ya pemateri termasuk materi kecil lah. Kalau di Sabun udah nggak asing lagi lah kan. Oke. Ada lagi kira-kira peserta yang belum gabung? Kita ucapkan sekali lagi kepada yang baru bergabung, selamat datang di acara webinar kita pada malam hari ini. Dan insya Allah akan segera kita mulai ya Bang Takin ya. Ya. Tinggal silakan materinya lagi masuk. Baik. Rame ya malam ini ya. Mudah-mudahan bisa selalu rame nih ya. Sepertinya materinya udah masuk nih. Baik, langsung aja. Kita kenalkan sebelumnya. Kenalkan nama Abang Muhammad Hidayatul Mutakin, asalnya dari Aceh. Alhamdulillah baru siap menyelesaikan studi di Universitas Syarif Kuala, jurusan kimia. Kita sambut pemateri kita, yaitu Kak Dian Dini. Nah, jadi kita kenalkan dulu ya, mana tahu nanti biar, karena ada pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang ya kan. Jadi kebetulan kakak ini lulusan USU tahun 2017, ketua panitia Indonesia Volunteer Training tahun 2016, pemenang SEC USU 2017, ketua pilot proyek Sumut Mengajar P3. Kemudian sekretaris bidang iptek dan teknologi di Gama Diksi. Nah, satu lagi nih, kakak ini termasuk aktivis kampus loh di USU tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jadi dari awal masuknya emang udah jiwa aktivisnya emang membara kali ini ya. Kayaknya peserta di sini juga rata-rata aktivis semua nih pastinya. Kayak Bang Ryan juga kan? Oke, Bang Takin juga ya. Oke, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan walau dalam keadaan pandemi, sehingga kita dapat bertatap muka melalui media Zoom pada acara webinar kita ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita sajikan ke Baginda Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat karena berkat beliau yang telah membawa dari
alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja kita persilakan kepada pemateri kita, yaitu Kak Dian Dini. Baik, silakan Kak. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Mutakin ya, yang telah hari ini bersedia untuk menjadi moderator ya di acara kita Indonesia Volunteer Training. Oke, tapi sebelumnya ini saya mau cek ombak dulu ya. Untuk teman-teman sekalian, suara saya kedengaran jelas atau kurang jelas? Gimana Mbak? Kedengaran Kak. Oke, ya. Oke, nah sebelumnya kita mau buka dulu acara kita. Alhamdulillah ya, hari ini kita dipertemukan walaupun melalui daring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan acara Indonesia Volunteer Training ini walaupun melalui daring. Oke, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Dian Dini, ya teman-teman sekalian bisa panggil saya Dian. Saya kelahiran tahun 95, udah cukup tua ya. Oh, enggak terlalu ya. Oke, saya kelahiran tahun 95, lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semuanya, walaupun melalui daring ya. Tadi udah dibuka ya dengan moderator terbaik kita, Mutakin. Ini di sini saya boleh sapa ya teman-teman sekalian. Ada Rosida, ada siapa nih? Aa Dins, ada Santri Dewinda, ada Mai Salamah, ada Gufron, ya kan? Ada Nurul, Elvin, Paras, Triana, Nurul Haira, ada Rizky Apriana, Rasmika, nggak apa-apa ya, saya sapa-sapa dulu. Ada Irma, Anissa, Feni, ada Muhammad Kartini, ada siapa lagi nih? Feni, ada Nida, ada Bonardo. Ini semuanya dari Sumatera ya. Ada Ririn, ada Husna. Terakhir nih, ada Lutfan, Wahyu, Anggun, dan juga Ashifa. Ada Yuni juga. Oke, luar biasa ya. Teman-teman sekalian, insya Allah kehadiran teman-teman di sini untuk mengikuti acara kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya pokoknya teman-teman semua harus semangat ya, karena kenapa? Ini adalah first time. Oke, kalau yang pertama aja udah kayak kurang semangat ya kan? Gimana nanti kita mau melaksanakan training-training selanjutnya? Ya. Jadi saya nih ditugaskan di sini ya kan, bukan untuk ngelawak ya teman semuanya, tapi untuk menjelaskan tentang sahabat beasiswa untuk negeri, tentang orientasi sahabat beasiswa untuk negeri. Nah, teman-teman di sini yang udah ikut nih ya kan, yang sudah daftar, yang sudah join untuk mengikuti agenda kita, saya yakin pasti memiliki niat yang tulus, semangat yang luar biasa pastinya, di mana nantinya Bismillah ya, ke depannya kita akan membentuk teman-teman semuanya menjadi pemuda yang tidak hanya sekedar pemuda, tapi bisa berkontribusi penuh ya, tidak hanya untuk diri sendiri, untuk bangsa, negara, dan juga masyarakat khususnya. Oke, mungkin bisa ditampilkan ya, Mutakin atau Bang Bayu, kita udah mulai bisa buka slide-nya. Oke, sebentar ya. Nah, ini adalah file saya ya, bukan profil. Quote dari saya, quote-nya itu ya nggak terlalu panjang. Artinya, jadilah pemuda yang memiliki pondasi yang pemikiran yang tajam agar tidak salah arah dalam langkah. Karena waktu bergerak begitu cepat. Dan kau harus segera sampai pada tujuan, yaitu jalan untuk pulang. Ya, jadi maksudnya di sini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita ini berarti dalam perjalanan, di mana dalam perjalanan ini kita harus punya goals ya, tujuan yang tidak hanya sekedar tujuan, gimana tujuan kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Apa hubungannya dengan sahabat beasiswa untuk negeri? Apa hubungannya dengan Indonesia Volunteer Training? Nah, hubungannya itu sangat erat banget ya. Hubungannya itu sangat erat banget, di mana di sini kita akan mewadahi teman-teman nantinya untuk bisa berkontribusi ya kan, untuk bisa menemukan goals dan juga tujuan teman-teman yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat.
Oke, next mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Oke, kita hari ini teman-teman sekalian ya, kita hari ini itu judulnya untuk sharing kita hari ini adalah orientasi sahabat beasiswa untuk negeri ya. Pokoknya besar harapan saya teman-teman ini benar-benar semangat ya mendengarkan apa yang saya sampaikan nanti. Karena kenapa? Di sini adalah pengenalannya, pengenalan tentang sahabat beasiswa untuk negeri. Jadi ibaratkan teman-teman ini datang ke sebuah rumah, ke sebuah tempat ya kan. Saya akan menjelaskan tentang tempat tersebut, tentang rumah tersebut, tour guide ya. Saya akan menjelaskan tentang rumah dan juga tempat tersebut di mana biar nanti teman di dalam rumah ini, di dalam wilayah ini tidak tersesat ya, dan tahu kenapa teman-teman harus berada di sini. Oke, jadi untuk judul awal kita ini adalah orientasi sahabat beasiswa untuk negeri. Oke, bisa di next selanjutnya. Nah, kita masuk pada pengenalan sahabat beasiswa untuk negeri. Ya, pengenalan sahabat beasiswa untuk negeri. Pasti nih dari teman-teman sendiri bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih sahabat beasiswa untuk negeri? Atau ada yang udah pernah dengar? Dari kawan-kawan ada yang pernah dengar apa itu sahabat beasiswa untuk negeri? Halo? Belum dengar. Gufron ya? Mas, saya panggil nama ya, Mas Gufron deh. Nah, Mas Gufron mungkin ada atau Mbak Rasmika yang udah buka mic ya? Oke, belum tahu ya, belum kenal ya. Oke, jadi kita kenalan dulu ya. Katanya kalau nggak kenal maka tak sayang, benar itu yang benar ya. Padahal kalau udah kenal ya juga ya. Oke. Nah, selanjutnya tentang pengenalan sahabat beasiswa untuk negeri, sebenarnya apa sih? Dari adanya kesenjangan ya, berawal dari adanya kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan, hal inilah yang melibatkan keprihatinan, baik itu terjadi di daerah maupun di pinggiran kota. Jadi diawalin waktu itu kita nih, bukan saya ya pionirnya ya, oke. Jadi sekelompok pemuda ya yang melihat bahwasannya nih kayaknya nih ada kesenjangan pendidikan ini, baik di kota maupun di desa ya pada umumnya, di mana sekolah ya kan, siswa, mahasiswa ya kan, ataupun masyarakat sendiri itu bingung untuk bisa menemukan istilahnya pendidikan yang benar itu seperti apa. Nah, makanya di sini beberapa pemuda yang nantinya bakal saya perkenalkan juga ya kan, mendirikanlah sebuah organisasi yang bernama Sahabat Beasiswa untuk Negeri ya, di mana nanti pemuda-pemuda ini istilahnya ikut ambil peran untuk bisa berkontribusi penuh di bidang pendidikan ya, baik itu ikut dengan mahasiswa ataupun dengan masyarakat untuk membangun sebuah sebuah pola pikir baru di masyarakat ataupun di mahasiswa itu sendiri tentang esensi kenapa kita harus punya pendidikan yang bagus. Nah, seperti itu. Tergambar ya? Atau terlalu berat ya yang saya sampaikan? Enggak lah ya. Nah, jadi inilah awal berdirinya Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Karena melihat intinya, karena melihat keprihatinan waktu itu ada kesenjangan baik di daerah ataupun di kota, makanya beberapa pemuda mendirikan organisasi yaitu Sahabat Beasiswa untuk Negeri untuk bisa berkontribusi langsung di dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi udah jelas ya. Nah, dan hal ini yang terus mendorong manajemen Sahabat Beasiswa untuk Negeri untuk terus melakukan inovasi ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi ini terus nih, nanti saya akan menjelaskan banyaknya ajang-ajang ataupun agenda-agenda ya yang dilaksanakan oleh Sahabat Beasiswa untuk Negeri sendiri, baik itu di kampus maupun di luar kampus ya, yang nantinya teman-teman kalau sudah join dalam ya, teman-teman juga akan dilibatkan ya langsung untuk bisa terjun masyarakat. Jadi seru banget ya. Oke, selanjutnya di sini dikatakan bahwasannya untuk mencapai mimpi dan mewujudkan pendidikan di daerah pedalaman Indonesia. Baik, jadi itu tujuannya ya, tidak hanya di kota tapi juga di pedalaman. Dan tahun 2017 alhamdulillah ya, nih kawan-kawan Sahabat Beasiswa untuk Negeri itu telah resmi memiliki badan hukum ya, ataupun juga SK Kemenkumham ya. Jadi basisnya itu tidak lagi kayak organisasi tanpa
istilahnya gini, tidak hanya sekedar organisasi ya bahasa Medan tuh abal-abal, maksudnya kayak gitu, yang tanpa terakreditasi dan sebagainya, tapi ini sudah diakui dan sudah berbadan hukum, oke? Alamat kantor kita di mana? Nah, ini untuk teman-teman yang mau join mungkin nanti Bismillah bisa ketemu saya ya, kalau misalnya join, oke? Kan alamatnya itu di Jalan Abdul Hakim, Klasik 2 Setiabudi, ya kan? Nomor 8 Medan, Sumatera Utara. Mana tahu ada yang pengen datang ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, silahkan, welcome ya. Oke, next selanjutnya. Teman-teman nanti kita buka sesi diskusi ya, jadi teman-teman bisa nanya. Ini nggak apa-apa, saya ngejelasin dulu ya. Oke, menurut agenda yang telah dilaksanakan oleh sahabat beasiswa untuk negeri. Jadi begini, saya pertama kali ngikutin sahabat beasiswa untuk negeri tahun 2000 berapa ya, 2015. Nah, mungkin sama kayak teman-teman nih, ya berpikir daripada kita kayak nggak tahu nih kerjain apa, lebih baik ikutin organisasi dan sebagainya. Sama, saya dulu juga seperti itu. Nah, tapi saya nih ngikutin sahabat beasiswa untuk negeri awalnya itu melihat di bukan flyer sih, spanduk. Nah, di spanduk kampus ya, jalan pulang kampus dari USU, terus saya lihat pas depan MIPA ya kan, ini ada perekrutan dan sebagainya. Karena ikut aja, kalau saya waktu itu kayak gitu, nggak ada kayak niat saya ini harus jadi volunteer, saya ini harus misalnya terjun ke masyarakat, waktu itu nggak ada. Nah, boleh sharing-sharingnya nggak dari teman-teman, dari kawan-kawan sekalian, kira-kira teman-teman nih mau ikut agenda kita nih, latar belakangnya itu karena apa? Maksudnya apa taunya, habis itu kenapa pengen join kayak gitu? Ada nggak yang mau sharing? Kenapa sih pengen ikut sahabat beasiswa untuk negeri? Mungkin Mbak Mai, atau Mas Gufron lagi nih? Mbak Mai, apa kira-kira? Atau Mbak Nurul Husna? Kayaknya Mbak Nurul Husna nih ada ini ya, latar belakang kenapa pengen ikut sahabat beasiswa untuk negeri ya? Atau nggak ada ya Mbak? Pengen join aja? Ada yang pengen ngasih ininya? Story-nya? Atau Mbak Elvina Rosa? Mbak Elvina. Saya boleh dong. Iya. Kira nih Mbak, kenapa sih pengen ikut sahabat beasiswa untuk negeri? Pertama kali tahu infonya itu dari grup WhatsApp, dikirim di grup angkatan waktu SMA. Terus karena ada kata-kata pengabdian dan beasiswa, awalnya jadi tertarik makanya ikutan. Oh gitu, iya benar. Karena ada beasiswa ya kan, situ pengabdian ya kan. Oke, Mbak, nanti ini pengabdiannya tuh ke daerah-daerah terpencil loh. Mbak mau? Siap kalau diterjunkan ke sana. Misal. Insya Allah kalau sama kawan-kawan pasti siap. Wah, ini udah bisa dicatat ya panitia ya. Oke. Siap Kak, siap. Oke. Nah, luar biasa ya. Saya yakin nih setiap teman-teman pasti punya story-nya sendiri ya kan, kenapa harus ikut join nih sekarang. Mas Gufran masih semangat ya Mas? Oke. Nah, selanjutnya next ya, mengenai agenda. Berkenaan dengan agenda sahabat beasiswa untuk negeri ya kan. Oke, sebentar headset saya nih. Oke. Nah, apa aja sih ya kan, kita ini ibaratkan mau masuk ke rumah tiba-tiba rumahnya kosong ya kan nggak lucu ya kan, kita tinggal di rumah yang kosong. Nah, jadi kita harus tahu apa aja sih aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh sahabat beasiswa untuk negeri. Sebenarnya ini seru banget ya, tapi kalau teman-teman nanti udah terlibat, kalau teman-teman nggak terlibat cuma mendengarkan cerita dari saya ya mungkin nggak seseru itu gitu. Bener ya Mbak Mai? Mudah-mudahan ya Mbak Mai kita ketemu nanti ya. Oke. Nah, agendanya itu pertama ya, jadi saya sambil lihat laptop sebetulnya sebelah kanan ya, makanya dari tadi lihat sebelah kanan aja. Oke, agendanya itu yang pertama ada pengabdian, jadi terjun langsung, bukan terjun bebas ya, terjun langsung ke masyarakat, ngelihat langsung gimana keadaan masyarakat. Benar nggak sih berita-berita yang disampaikan di televisi, media, pendidikan itu katanya kesenjangannya itu tidak merata, itu benar atau enggak ya kan? Atau banyak nih anak-anak yang di daerah pedalaman ya kan yang katanya tidak punya pola pikir pendidikan seperti anak-anak di kota, itu sebenarnya benar atau enggak? Nah, jadi nanti teman-teman terjun langsung untuk meyakinkan bahwasannya itu benar atau tidak gitu. Jadi kita tidak
selama ini tuh tidak hanya sekedar membaca berita, menelan berita mentah-mentah ya kan, tapi ini teman-teman bakal diterjunkan langsung. Tapi teman-teman harus siap, yang namanya pengabdian ya kan, nggak selamanya ketawa-ketawa ya teman-teman ya, nggak selamanya seneng always ya kan, nah pasti ada suka dukanya. Oke. Selanjutnya ada agenda Olimpiade. Nah, di sini penyelenggaraan Olimpiade untuk seluruh Indonesia, baik lokal maupun kota ya. Jadi kita tuh nanti memberikan wadah ya kepada anak-anak SMA ya kan, ataupun nanti bisa jadi anak-anak SMP bahkan, ataupun kita bisa buat agenda juga untuk anak-anak SD dan yang lainnya ya kan. Nah, jadi untuk sementara ini untuk anak-anak SMA ya. Jadi kita itu pernah menyelenggarakan science competition. Nanti saya akan tunjukkan ya foto-fotonya. Science competition Sumatera Lampung ya, kalau nggak salah waktu itu. Sumatera Lampung yang pesertanya itu ribuan ya. Kita itu buat di auditorium USU. Sumatera Riau, Pak. Riau. Riau ya. Oke. Riau ya. Nah, auditorium USU yang kita buat waktu itu ya. Jadi pesertanya itu luar biasa banget ya, luar biasa banyak banget. Bahkan pialanya itu sampai ke piala presiden ya waktu itu ya, piala presiden. Nah, jadi nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman nih terjun langsung, kita tuh bakalan melaksanakan agenda-agenda yang seperti itu. Jadi biar teman-teman tergambar. Kira-kira nih di sini, di Sahabat Beasiswa ini apa sih yang bakalan kita lakukan? Seperti itu ya. Nah, relawan, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Pas, saya sampai lupa. Nah, relawan ya, pengabdian, mempersiapkan relawan terbaik untuk mewujudkan hasil pengabdian yang berkualitas. Nah, jadi di sini harapan kita, ketika nantinya teman-teman sekalian dipilih nih, ya kan, terpilih menjadi relawan dari Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Besar harapan kita, teman-teman sekalian bisa berkontribusi, ya kan, bisa berkontribusi. Di mana tadi goals-nya kita berharap ya bahwasannya kita hidup ini ya tidak hanya untuk kita sendiri, ya. Jadi juga masanya kita masih muda, menggerakkan ataupun bergerak ya kan, baik itu di dunia pendidikan, sosial dan juga yang lainnya ya. Jadi besar harapan kita kalau teman-teman nanti ikut join ya kan, bismillah kita sama-sama terjun ke masyarakat, bismillah sama-sama melaksanakan olimpiade dan juga menjadi relawan yang berkualitas. Oke, selanjutnya kesenian. Nah, kenapa ada kesenian? Ya itu harus ya. Ini saya bicaranya cepat banget ya, enggak lah ya. Oke. Nah, biar teman-teman semangat ya. Kalau saya nanti bicara pelan-pelan ya kan udah malam ketiduran pula ya kan. Oke. Nah, kesenian. Nah, kesenian ini berkenaan dengan festival ya kan. Kita akan buat festival ya. Jadi kayak nanti tarian daerah ya kan, dance dan sebagainya ya kan. Nanti ada agenda-agenda lainnya seperti itulah. Oke, nanti lebih jelasnya ada di foto-fotonya ya. Visi, berkenaan dengan visi ya, sebenarnya apa sih visi Sahabat Beasiswa untuk Negeri ini ya? Oke, jadi udah tergambar ya. Kalau sebelumnya nggak tahu ini Sahabat Beasiswa untuk Negeri apa, mungkin sejenis ciki-ciki, rengginang apapun, ini sekarang udah tergambar ya sedikit banyaknya ya. Ini adalah wadah di mana nanti tempat teman-teman untuk bisa mengapresiasi ide-ide terbaiknya ya kan, untuk bisa berkontribusi langsung ke masyarakat ya. Visinya adalah mewujudkan generasi berprestasi yang mandiri dan berjiwa sosial tinggi. Oke, ya udah sampai visi ya. Oke, visinya mewujudkan generasi berprestasi yang mandiri dan berjiwa sosial tinggi. Jadi tidak hanya sebagai generasi nantinya, tapi harus berprestasi ya. Anak-anak Sahabat Beasiswa untuk Negeri ini gimana di luar juga harus berprestasi ya. Jadi maksudnya di sini bukan harus berprestasi dulu baru ikut Sahabat Beasiswa untuk Negeri, enggak. Jadi nantinya teman-teman itu akan istilahnya kita kasih info ya kan, kita wadahi agar teman-teman juga bisa berprestasi nantinya. Tidak hanya berprestasi tapi juga bisa mandiri dan punya jiwa sosial yang tinggi karena kita nanti ngabdi ke masyarakat seperti itu. Oke, next. Ya, mengenai visi, tadi kita bicara misi, tadi kita bicara visi. Nah, selanjutnya visi ini gimana sih cara untuk meningkatkannya ya kan? Gimana caranya untuk mewujudkan visi kita? Nah, ini dia kita sampai pada misi. Oke, sebentar ya. Sampai kita pada misi Sahabat Beasiswa untuk Negeri ya. Misinya yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan ya. Jadi kita tuh di sini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sosialisasi beasiswa pendidikan ya kan, baik dalam maupun di luar negeri hingga ke berbagai pelosok negeri. Jadi kita nanti akan mengadakan sosialisasi. Maksudnya gini, kita tuh waktu itu ya, saya tuh ingat
kali di daerah Simalungun ya. Saya tuh pernah membahas tentang beasiswa, di mana tuh anak-anak di daerah pedalaman biasanya ya teman-teman, mereka itu pengen kuliah ya kan, tapi nggak cukup percaya diri nih, pesimis ya, kayak pengen kuliah tapi ini aku orang nggak mampu, bapakku petani ya kan. Untuk bisa mencapai cita-cita kan butuh biaya yang tidak sedikit ya kan. Jadi gimana nih caranya kita bisa mensosialisasikan bahwasannya banyak beasiswa ya, banyak beasiswa yang bisa diambil sebenarnya ya. Tinggal bagaimana mereka menerima informasi tersebut. Oke, selanjutnya misinya meningkatkan kualitas daya saing generasi muda. Nah, jadi ini teman-teman yang udah bergabung nih di Sahabat Beasiswa untuk Negeri ya, tidak hanya diam aja tidak melakukan apapun, tapi kita membuat teman-teman bisa bersaing, contoh nih misalnya ada agenda di luar ya kan, bisa jadi panitia yang handal juga, ada acara di luar bisa menang, nah seperti itu. Dan melakukan pengabdian masyarakat guna tercapainya peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan, pembinaan serta penanaman semangat pendidikan ya. Jadi intinya pokoknya dari agenda kita ini teman-teman tuh harus semangat ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak punya semangat, otomatis nggak ada harapan, ya kan? Nah, kalau sudah tidak ada harapan, nantinya agenda yang kita laksanakan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena agendanya ini banyak banget ya. Tapi teman-teman nggak usah bingung ya. Teman-teman nggak dipaksakan untuk, harus misalnya berlelah-lelah di sini, nanti di agenda yang lain juga enggak ya. Intinya pokoknya kalau teman-teman bisa berkontribusi di bagian A ya silahkan. Bisa berkontribusi di bagian B silahkan ya. Oke, nah next nanti kita buka sesi pertanyaan ya teman-teman. Oke, saya udah biasa kayak guys, jadi kayak record. Oke, program kerja. Kayaknya nggak mau. Slide-nya mana? Oke, program kerja. Ya, sebenarnya program kerja Sahabat Beasiswa untuk Negeri itu apa aja? Ya, jadi untuk di perkenalan pertama nih teman-teman, memang banyak materi ya, memang banyak materi. Mbak Nurul Raihan kayaknya nyatet ya Mbak ya, luar biasa. Semangat ya Mbak, aduh saya jadi semangat nih jelasinnya nih. Oke, nah Mas Suprianto semangat ya Mas, Lucy ya. Oke, nah kita nih masuk ke program kerja ya, Mbak Mary. Oke, kita nih masuk ke program kerjanya. Saya ini manggil satu-satu biar ini ya teman-teman nggak terlalu kaku banget. Oke. Apa sih program kerja dari Sahabat Beasiswa untuk Negeri? Tadi agendanya, sekarang program kerjanya. Ya, program kerja yang pertama Indonesia Volunteer Training. Yang ini yang bakal kita laksanakan nantinya. Indonesia Volunteer Training. Ya, kemarin tuh kita kalau nggak salah buatnya di mana ya? Bukan Sibolga, saya sampai lupa itu. Di daerah mana tuh? Di mana? Ryan ingat? Di Baligi, Kak. Baligi, iya. Karena saya sampai lupa. Oke, Bali G ya. Kita buatnya tuh di Bali G sebelum ada COVID ya. Sekarang nih pas ada COVID ya mau nggak mau nih daring dulu. Nanti insya Allah kalau misalnya COVID-nya udah selesai ya kan, kita tuh bakal meet up ya. Selanjutnya pengabdian pendidikan ya, ada pengabdian pendidikan, pengabdian masyarakat. Nah ini beda. Kalau pendidikan ya jelas ya di bidang pendidikan. Misalnya kalau di kampus. Kalau masyarakat langsung terjun ke masyarakat, ke panti asuhan, ataupun misalnya ke perkampungan ya. Ada science competition. Ya, ini dilaksanakan setiap tahunnya. Kita udah sampai science competition ke berapa ya? Ryan ingat nggak? Kalau yang di Sumut udah 6 kayaknya. Berapa? Kalau di Sumut udah 6 ya. Kalau di Aceh kami baru pertama nih. Kemarin nggak, sebelum COVID ya. Iya, berarti udah sekitar 6, ini yang pertama ya. Yang di Aceh yang pertama ya. Nah, jadi ada yang di Aceh juga, ada yang di Sumatera juga. Nah, makanya nanti bismillah nih, kalau teman-teman ikut ya kan, punya relasi, bisa berkontribusi, kita bisa buat bismillah se-Indonesia. Terlalu jauh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bismillahkan aja dulu ya. Science competition ini udah banyak setiap tahun nih dikerjakan ya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Rizky Apriana juga join ya kan, nanti mungkin di bagian apa Mbak Rizky-nya bisa berkontribusi ya kan. Nah, kita akan terjunkan langsung juga.
Selanjutnya festival seni budaya. Nah, yang suka seni ya kan, yang punya ide-ide tentang kesenian ya kan, ataupun yang tarian-tarian daerah, mana tahu Mbak Anggun ya kan, sering menari dan punya ide-ide tentang itu ya kan, mungkin nanti bisa disampaikan sama kita biar kita tuh punya terobosan baru nantinya. Oke, selanjutnya next. Masih ada lagi program kita ya, program kerja yang masih ada lagi. Jadi sabar ya teman-teman ya, ini banyak ya programnya. Jam 3 pagi baru selesai. Enggak bercanda. Oke. Bercanda. Program kerjanya ada International Education Expo ya. Ini jadi nanti kita melaksanakan kayak buat esai dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak hanya sekitar kampus antara Sumatera dan Aceh saja, mungkin nanti juga kita melibatkan UI, UGM dan yang lain. Sahabat relawan ini adalah di mana teman-teman nanti yang sudah jadi relawan ya, setelah selesai menjadi relawan itu nggak lepas gitu aja, tapi tetap berkontribusi yang namanya sebagai sahabat relawan ya. Jadi kita nggak putus hubungannya. Kalau putus hubungannya agak sakit ya. Oke, abaikan. Nah, sahabat prestasi, oke? Sahabat prestasi ini di mana nanti teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh memang ya ibaratkan hidup ya kan, kalau misalnya gini-gini aja itu rasanya nggak enak ya kan, bener ya Mbak Nurul Husnah ya. Oke, misalnya hidup kayaknya mengalir saja itu nggak enak ya, makanya teman-teman itu harus punya prestasi walaupun prestasinya kecil, misalnya lomba makan kerupuk sekota Medan, udah keren itu, sekota Medan menang makan kerupuk ya, itu misal ya, walaupun kecil tapi dihargai prestasinya. Jadi kita nanti punya sahabat prestasi yang nanti banyak tuh agendanya, ada nanti buat esai ya kan, ataupun misalnya debat ya kan, ataupun misalnya di bagian relawan. Nah, bismillah juga nih kita lagi menyiapkan rumah binaan relawan. Doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan rumah binaannya terrealisasi ya. Cita-cita kita itu banyak ya. Bismillah satu persatu semuanya sudah terwujud. Satu persatu kan yang namanya progres nggak bisa langsung semuanya ini ya langsung terrealisasi. Jadi nanti ada rumah bina relawan ya yang bakalan kita canangkan untuk teman-teman di luar sana, terutama nih mahasiswa aktif ya, di mana nanti kita kumpulkan di dalam suatu wadah ya, di mana rumah itu sebagai rumah relawan ya, agar kita itu komunikasinya itu tetap terjaga, ukhuwahnya dan yang lainnya, dan agenda-agendanya itu bisa tersusun dengan rapi. Oke, next. Nah, ini dia. Kita masuk ke pembina. Udah pada kenal? Udah pada kenal nggak dengan pembina dan Badan Pengawas Sahabat Beasiswa Negeri? Jarang nonton set kan? Oke. Ini jarang nonton TV nih, makanya pada nggak kenal nih ya. Mbak Nurul nih heran ya, kayaknya nggak ada lah artis yang mirip kayak gitu. Oke. Kayaknya nggak ada ya Mbak Nurul ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman nih kayaknya jarang nonton Waspada ya. Oke, Mas Gufran nih udah pusing dia mikirin, ada nggak ya yang kayak gini mukanya? Oh, enggak ya. Nah, jadi ini adalah pembina dan juga Badan Pengawas Sahabat Beasiswa untuk Negeri ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman jumpa langsung ya dengan pembinanya, dengan badan pengawasnya ya. Bismillah, saya nih nggak mau loh ketemu sama teman-teman melalui daring aja. Saya tuh mau ketemu langsung ya, pemaksaan ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ada yang Bapak Kabul Warsito ya, SSI, MSI, udah banyak gelarnya ya. Oke, nggak kayak gelar kita ya. Oke, nggak apa-apa ya. Bismillah, nanti kenapa gelar kita sepanjang itu juga. Oke, ada Warsito, foundernya, pendirinya. Nah, selanjutnya ada Dr. Zulkarnain Nasution, MSI, badan pengawasnya. Kita mau kenalan-kenalan lagi nih sama yang lain. Ada Bapak Agus Salim Kaban ya sebagai ketua dari Sahabat Beasiswa untuk Negeri, dan Bapak Suharsono Eskom Mkom ya sebagai sekretarisnya, dan Bapak Panji Hashim ya sebagai bendaharanya. Atau mungkin ada yang pernah jumpa di luar sana ya kan? Ada Pak Muklis Fahrudin sebagai manajer regional Jawa Timur. Nah, jadi kita udah ada yang di Jawa Timur ya guys. Oke, udah ada yang di Jawa Timur ya teman-teman ya. Nah, jadi Sahabat Beasiswa untuk Negeri ini ternyata nggak hanya ada di Medan aja ya, ada juga di Jawa Timur. Tapi mungkin gerakan yang di Jawa Timur itu nggak belum masif. Tidak seperti yang di Medan ya. Kalau kita yang di Medan kan memang udah awalnya berdiri kan di sini. Jadi pergerakannya itu udah masif. Di Aceh, bismillah sedikit-sedikit nanti bakalan diadakan gerakan yang masif juga.
Ada Pak Teddy, ya Pak Teddy Bakri. Oke, dia adalah manajer regional Aceh. Ada juga Pak Rifai Muda, ya, walaupun nanti umurnya udah 84, Bapak ini tetap muda, ya. Oke, namanya Rifai Muda, ya. Oke, ada Bang Ramadhani, ya, Bapak Ramadhani ini manajer humas, yang nanti insya Allah dia kalau nggak ada halangan ya, dia bakalan ngisi juga di training keberapa gitu, saya lupa, ya, nanti mungkin bisa kenalan langsung kita ya. Oke, dengan manajer humas kita Bapak Ramadhani. Oke, mungkin ada yang pernah ketemu atau ada yang pernah jadi mantannya? Nggak ada ya. Oke, Mbak Rizky kayaknya pernah nggak ya? Nggak ya Mbak? Oke, selanjutnya ya, next. Ini saya pakai hand, saya tuh ngelihat teman-teman tuh harus kayak saya geser kayak gitu, karena untuk yang di laptop tuh ini apa slide-nya. Nilai-nilai dasar sahabat beasiswa untuk negeri, ada nilai-nilai dasar ya, udah kayak Pancasila, oke? Nah, nilai-nilai dasarnya itu sosial, prestasi, mandiri, ya ini udah cukup simpel lah, ya kan? Selanjutnya, Indonesia Volunteer Training. Nah, ini dia foto kita yang waktu kita di Bali G, ya. Ini waktu itu kalau saya nggak salah orang-orang Mutakin ya sama Ryan ya, yang waktu itu di training kalau nggak salah ya. Nah, pas PT4 nih ya. Iya, benar ya, Dek? Ya, betul, Kak. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh ya alhamdulillah waktu itu saya ketuanya maksudnya, saya ketuanya di Indonesia Volunteer Training tahun berapa ini? 2016 ya, kalau nggak salah 2016 2017. Nah, kita itu melaksanakan ini di daerah Bali G ya. Jadi kita tuh nanti mau sama teman-teman juga nih ya, bismillah kalau memang jodoh kita ketemu, teman-teman masuk ke sahabat beasiswa untuk negeri ya, kita nih tinggal atur waktu mau kemana ya, mau ke Bangladesh ataupun mau kemana, kejauhan ya. Oke. Nah, krik ya, oke, nggak apa-apa ya, kalau emang krik nggak apa-apa sih. Oke. Aceh ya, Kak? Biar nggak banget, ini udah malam ya, saya nanti ini takutnya nih pada dengerin rupanya ditinggal nanti Zoom-nya kan. Tinggal kita bertiga, Kak. Bahaya tuh. Iya. Nah, Indonesia Volunteer Training. Nah, jadi teman-teman di sini tuh kita buat kemarin tuh di Bali G. Sebenarnya apa sih Indonesia Volunteer Training itu? Jadi ini merupakan kegiatan starting point bagi para calon relawan. Jadi relawan ya yang bakalan join nih ke sahabat beasiswa untuk negeri. Setelah kita adakan seminar ya, nanti teman-teman langsung eksekusi. Kira-kira apa yang kita jelaskan ini nyangkut atau enggak gitu. Jadi nanti poinnya pas kita pengabdian. Nah, di pengabdian nanti ini starting point buat relawan. Nah, jadi udah dikasih nih materinya, baru kita eksekusi di lapangan. Nah, itu tapi bagi teman-teman yang bertahan sampai akhir. Teman-teman dari awal aja nih ngelihat saya bicara udah aduh lamanya, kayaknya udah nggak jadi ikut lah. Nah, itu udah beda cerita ya. Oke. Nah, nanti ini starting point-nya. Bagi para calon relawan yang akan diterjunkan ke berbagai daerah-daerah untuk menjalankan program kerja sahabat beasiswa untuk negeri ya, Indonesia Volunteer Training. Oke. Nah, selanjutnya Indonesia Volunteer tantangan tersendiri ya bagi manajemen atau sahabat beasiswa untuk negeri di tahun 2020 ya. Nah, apa ininya? Apa tuh namanya? Tantangannya apa? Kita ini sebenarnya, jadi teman-teman ini biar tahu, sahabat beasiswa untuk negeri itu punya agenda, namanya Indonesia Volunteer Training. Agenda Indonesia Volunteer Training inilah yang sekarang ini kita laksanakan. Ya, nah yang pertama ini nanti kita akan adakan beberapa pembinaan. Ini pembinaan pertama, pengenalan sahabat beasiswa untuk negeri. Ada nanti pembinaan kedua, public speaking, ya kan, pembinaan ketiga dan yang lainnya. Ya, ikutin sampai akhir karena semuanya ilmu ya teman-teman. Nah, dan ini kan acaranya kan malam ya kan, jadi kan tidak terlalu mengganggu rutinitas kawan-kawan ya. Jadi bisa sambil ya. Jadi nanti semuanya itu yang disampaikan sampai akhir itu ilmu. Oke, masalah teman-teman nanti join atau tidak ya, besar harapan kami dengarkan apa yang kita sampaikan dulu karena ini benar-benar bermanfaat nantinya untuk teman-teman ke depan ya. Tapi ada tantangan tersendiri nih di Indonesia Volunteer Training 2020 ini. Apa tantangannya? Koronce ya atau corona ya, sering disebut corona. Ya, jadi benar-benar kita ini sebenarnya itu ingin mendatangkan teman-teman langsung ya, ingin jumpa langsung, ingin langsung melakukan pembinaan tapi nggak bisa karena ada corona, jadi kita harus melalui daring ya. Next,
tahap dan proses dalam Indonesia Volunteer Training 2020. Nah, pertanyaan terbesarnya ya, mungkin kalau misalnya tadi Mbak Husna Ajrina bingung ya kan, ini tahapannya apa aja nih? Atau Faras masih bingung ya kan? Faras masih bingung, ini kakak ini ngomong dari tadi apalah ya kan? Nah, ini kita mau jelasin nih, tapi sebingung-bingungnya Faras lebih bingung Mas Gufron ya, udah sampai pegang kepala. Udah sampai megang kepala ya. Nah, jadi di sini ingin disampaikan bahwasannya tahapannya itu apa aja? Oke, tahap dan proses dalam Indonesia Volunteer Training 2020. Yang pertama, orientasi dan pengenalan program kegiatan sahabat beasiswa untuk negeri. Inilah yang lagi kita laksanakan. Yang kedua, pembinaan soft skill dari para prak. Dan yang ketiga, penerjunan lapangan dan program pengabdian, itu juga nanti ya. Jadi yang awal pengenalannya dulu, baru soft skill ya. Jadi setelah pengenalan dari saya, nanti ada soft skill kayak public speaking, habis itu apa lagi tentang beasiswa, habis itu tentang bagi pendidikan dan yang lainnya. Baru setelah soft skill kita langsung terjun ke lapangan. Bismillah ya, kalau emang lenceknya nih bisa kita bisa hilang ya dari bumi nih, bismillah. Oke, selanjutnya. Ini dia foto-foto kami ya kan yang waktu itu mengadakan acara di Bali G, Indonesia Volunteer Training. Nanti teman-teman bakalan kayak gini ya. Jadi udah tergambar ya, kawan-kawan udah tergambar ya. Acaranya ini maksudnya kawan-kawan ini sekarang berada di sahabat beasiswa untuk negeri ini dalam program apa? Dalam program Indonesia Volunteer Training ya. Nah, sekarang ini yang teman-teman lakukan adalah proses pembinaan ya. Yang pertama adalah pembinaan saya sendiri yang membawakan. Nanti hari kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya baru itu namanya soft skill ya, soft skill. Baru setelah habis semuanya langsung kita terjun ke lapangan ya, berdasarkan waktu yang ditentukan nantinya. Oke, inilah nanti program-programnya. Programnya kalau misal foto yang ketiga itu kayaknya tegang banget ya, ngasih arahan ke siswa-siswa ya kan, tapi seru ya, seru banget ya kalau teman-teman hobi public speaking ya kayak saya ya kan, bisa ngomong satu hari itu nggak selesai-selesai. Enggak ya, oke. Nah pokoknya kalau misalnya teman-teman hobi nih tampil di depan umum, ngasih informasi ya kan, pokoknya suka banget nih dengan public speaking ya kan, teman-teman di sini wadahnya ya. Atau teman-teman pengen sebenarnya nih tampil dan sebagainya, tapi mungkin belum terlalu pede dan sebagainya. Tenang, di sini kita nanti bakalan ngajar skillnya sampai teman-teman benar-benar punya nyali ya kan, untuk tampil ke depan. Oke, selanjutnya nih kita nih waktu daerah Danau Toba ya, Simalungun di daerah Danau Toba. Nah, jadi nggak tegang-tegang banget ya agendanya ya, nanti seru-seruan juga kok. Seru-seruan ya, palingan ada drama-dramanya juga ya kan, jatuh bangunnya, sedih-sedihnya. Bayangin ya, kita teman-teman udah banyak sih yang ikut agenda di luar ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, tapi biasanya kalau misalnya teman-teman masih siswa, saya anjurkan, saya udah tamat ya, 2017 saya tamat ya. Jadi please semangat ya, please semangat, ikutin agenda apapun ya, jangan kuliah pulang rugi, bener saya bilang ya. Kalau misalnya cuma kuliah, cuma tujuannya dapat IP bagus, habis itu pulang lagi, kuliah lagi, pulang lagi, aduh rugi banget beneran ya. Nah makanya dari sekarang ada wadahnya, ikutin dan harus semangat. Kalau nggak semangat, bisa jadi ini adalah teman-teman yang ngikutin hari ini aja, besok udah nggak mau lagi kalau nggak semangat. Ya, selanjutnya pelaksanaan Olimpiade se-Sumatera. Nah, teman-teman bisa lihat ya fotonya, foto yang sebelah kiri itu bisa lihat ya, itu belum lagi di atas. Jadi auditorium itu sampai penuh. Jadi itu di bawah aja, belum lagi di atas. Kebayang ya, satu auditorium USUM, saya nggak ingat tuh berapa tuh bisa menampung berapa orang ya. Segitulah penuhnya siswa yang datang di acara kita ya. Bahkan sampai ini kita ada piala sampai ke piala presiden apa menteri ya, pokoknya seperti itu. Kemendikbud ya Kak kemarin. Kemendikbud ya, ke piala Kemendikbud yang itu diadakan setiap tahunnya. Kayak gitu, makanya butuh mahasiswa-mahasiswa yang handal, yang semangat ya, yang punya
jiwa yang mau dibimbing, ya, yang mau dibimbing, ya kan, dan mau berkontribusi penuh, kita butuh orang-orang yang seperti itu. Kalau teman-teman sekarang ini modal semangat aja nggak apa-apa, ya. Modal semangat pun nggak apa-apa, kan nanti kita bakal sediakan soft skill. Tapi kalau teman-teman udah nggak punya semangat, ya itu udah payah ceritanya, ya. Oke. Nah, selanjutnya, jadi oke, next. Inilah penghargaannya. Kebayang ya, jadi yang ikut itu kawan-kawan, setiap tahunnya kita itu lebih dari 3.000 siswa-siswi dari berbagai sekolah di Pulau Sumatera. Nah, makanya nanti kalau teman-teman istilahnya dari sekarang nggak dipelajari ini soft skill-nya, nggak benar-benar dipahami, nanti takutnya banyak agenda malah drop, karena di awal tuh saya sempat drop ya. Di awal tuh saya sempat, aduh gila ini acara besar banget ya kan. Nah, kayaknya ini ribet banget lah. Nah, harus ada drama itu terakhirnya ngedrop ya, tapi itu biasa ya. Nah, makanya teman-teman nanti seperti itulah agenda yang bakal teman-teman laksanakan ke depannya ya. Jadi udah tergambar ya, yang tadinya nggak tahu sahabat beasiswa untuk negeri itu apa, sekarang udah tahu ya. Oke, next. Nah, inilah acara dari Science Competition dan juga Festival Seni Budaya ya, Science Competition dan juga Festival Seni Budaya ya. Jadi hampir setiap olimpiade, setiap bidang itu ada ininya, apa namanya? Ada penghargaannya. Oke, ini contoh sertifikat dari anak-anak yang sudah mengikuti olimpiade kita. Itu bahkan langsung tanda tangan rektor ya. Kalau di USU langsung misalnya kita laksanakan di USU, langsung tanda tangan rektor USU. Misalnya kita laksanakan di mana nih? Di Unsia, langsung tanda tangan rektor Unsia. Jadi benar-benar agendanya ini ya memang bukan istilah sembarangan kita laksanakan enggak. Nah, jadi dan ini continue ya, continue terus-terusan setiap tahunnya. Oke. Selanjutnya, pengabdian pendidikan. Nah, tadi untuk Mbak apa ya? Mbak Elvina ya, Mbak Elvina, tadi yang suka pengabdian ya, Mbak. Oke. Nah, jadi nanti Mbak Elvina tuh kita bakal terjunkan langsung ya, Mbak. Nah, gitu juga dengan Mbak Rosidah ya. Mbak Rosidah ini mahasiswa kah? Atau udah tamat mahasiswa? Oke. Oh ya, mahasiswa ya. Tamat. Ya. Mbak Nur Selesai. Ya, Kak. ya mahasiswa ya. Oke, berarti pada masih mahasiswa ya. Oke, nah jadi masyarakat bisa jadi nanti teman-teman tuh diletakkan di daerah Karo Lausi Momo. Nah, itu kira-kira siap atau enggak? Nah, jadi diletakkan di sana nanti misalnya untuk bisa membimbing masyarakat di sana, anak-anak di sana yang untuk pendidikan mereka semangat nih belajar, tapi mereka nggak tahu misalnya SBMPTN itu apa, senam PTN itu apa, beasiswa itu apa aja. Teman-teman lah tugasnya untuk memberitahukan info ke mereka seperti itu ya. Apalagi ini kita pernah di Aceh loh untuk teman-teman yang ada dari Aceh ya. Melakukan aksi galang dana di bidang pendidikan secara online ya. Nah, alokasi dana ya terjatuh program pendampingan belajar di pedalaman, BLT guru honorer di pedalaman. Mana tahu teman-teman punya relasi ya kan. Nah, kita juga membuka bagi teman-teman ataupun relasi yang ingin berkontribusi misalnya aku sibuk. Oke, misalnya aku sibuk nggak bisa berkontribusi langsung. Misal ya. Oh, belum sampai ya. Oke. Kita tunggu. Mungkin ya. Social fundraising.
lagi macet ya, kayaknya masih macet. Iya, ini dia. Nah, jadi di sini nanti teman-teman ya di slide-nya, di slide-nya nanti teman-teman tuh dari hasil donasinya itu pada kemana aja. Jadi hasil dari donasi ini keseluruhannya akan digunakan untuk ya kegiatannya, bantuan kegiatan dan operasional relawan, bantuan beasiswa untuk siswa-siswi kurang mampu di pedalaman, bantuan kuota internet belajar untuk siswa di pedalaman, dan bantuan fasilitas belajar anak-anak di pedalaman. Ya, mana tahu ya kan teman-teman, kayaknya aku nggak bisa terjun langsung, atau misalnya aku punya saudara yang nggak bisa terjun langsung tapi ingin membantu dari segi yang lain, ya itu bisa. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah tim kita. Sebetulnya ini nggak semua. Ini nggak semua ya. Ini orang-orang lama nih sebenarnya. Ini orang-orang lama. Ada yang sudah dari 2013, 14, 15, 16, 17 ya kan. Nah, pokoknya ini orang-orang lama ya. Yang sekarang ini udah entah kemana ya. Jadi yang sekarang ini udah entah kemana. Ada yang udah kerja di Jakarta. Ada juga yang masih stay di Medan ya kan. Ada juga yang pokoknya udah entah kemana-mana lah. Ada yang di Aceh dan sebagainya. Nah, jadi walaupun kita beda terpisah oleh jarak, ya kan teman-teman. Nanti sama teman-teman juga gitu. Walaupun kita terpisah oleh jarak, insya Allah kita masih di dalam naungan yang sama, sahabat beasiswa untuk negeri, ya kan, dan masih bisa memandang langit yang sama. Apa sih puitis sekali saya? Oke, nah jadi seperti itu ya. Ini tim yang solid. Tim yang solid itu kenapa sih harus ada tim yang solid ya? Oh, itu penting banget ya. Karena nanti ketika agenda berlangsung, pasti ada drama-drama yang luar biasa banget. Kalau timnya nggak solid, berarti bakal bubar ya. Nah, makanya dibutuhkan tim yang solid. Nah, untuk teman-teman nanti, nah bismillah, mudah-mudahan kita bisa solid ya. Oke, wisuda relawan. Nah, kerennya nih, teman-teman, ini kerennya nih. Kayak saya nih, kayak dari tadi nyebutkan yang keren-keren aja ya. Yang kerennya banyak nggak? Ya pasti imbang lah, ya kan? Kayak suka dukanya pasti ada, ya kan? Nah, wisuda relawan ini maksudnya nih seperti ini. Teman-teman nanti nih, misal ya, sudah join nih di kita, sudah mengikuti agenda kita sampai akhir, kenalan, udah pembinaan, sampai sudah terjun langsung ke lapangan, sudah selesai kan? Udah selesai semuanya, nggak sampai di situ. Nanti teman-teman bakalan diwisuda, ibaratkan kuliah ya, bakalan diwisuda nantinya. Jadi ada wisuda relawan. Jadi misalnya nih, ini relawan keberapa nih? Ini misalnya relawan ke-11. Ini misal ya. Relawan ke-11 nanti itu bahkan diwisuda ya. Sebagai resmi bahwasannya teman-teman nanti bahkan jadi demisioner, alumni ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak dilepas gitu aja. Ada proses wisudanya. Nah, ini dia proses-proses wisudanya ya. Saya lupa nih tahun-tahunnya tahun berapa ya. Ini kayaknya baru ya yang di Aceh ya. Nah, yang di bawah itu di Aceh, bisa next, Bang, ininya. Slide-nya, oke. Nah, ini dia gambarnya. Ini dia proses wisudanya nanti, ya. Jadi benar-benar meriah banget, diselempangi, ya kan. Bisa biasanya ada tumpengnya juga, ya. Jadi seperti itulah prosesnya. Pokoknya kita tuh ikatannya benar-benar harus kuat, karena kenapa? Agenda ini berlangsung setiap tahunnya. Seperti itu, ya. Tapi bukan berarti, misalnya teman-teman nih udah ikut di sahabat beasiswa untuk negeri, terus misalnya tahun depan udah di wisuda, terus nggak mau ikut lagi misalnya mau kerja dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa, silahkan ya. Nah, jadi maksudnya dalam ikatan kekeluargaan kita itu menjaga seperti itu ya. Next, ini dia proses wisudanya ya, ini dia proses wisudanya. Kelihatan ya teman-teman, ini tahunnya pun tahun berapa aja udah proses wisudanya. Jadi nanti teman-teman benar-benar istilahnya diapresiasi lah hasil dari kerja keras teman-teman, itu enggak kita tinggalkan gitu aja. Oke, next. Bang, oh udah habis rupanya ya. Sudah habis. Oke, next Bang, udah ucapan terima kasih nih. Iya, sudah habis ya. Nah, jadi sampai di situlah pengenalan tentang sahabat beasiswa untuk negeri. Teman-teman, saya mungkin nggak bisa dijelasin terlalu detail kayak misalnya yang materi detail banget, karena nanti membosankan jatuhnya ya. Terakhir nanti teman-teman jenuh. Jadi itu istilahnya gambarannya, tapi di gambaran itu teman-teman udah kelihatan ya intinya dari sahabat beasiswa negeri ini kayak gitu. Oke, selanjutnya saya ini udah selesai ya untuk acara pengenalannya. Saya harap nih teman-teman, oh ada Mas Lutfan ya kan,
Mas Dawi, Rasmika, Anggun, ya kan? Ya, ada lagi Irma, Dava, dan yang lainnya yang baru join, ya kan? Mudah-mudahan paham ya, paham apa yang saya sampaikan. Kalau nggak paham, ya boleh ini buka sesi diskusi, ya. Jadi ini terima kasih. Sebelum dibuka, ini gimana nih, Mutakin? Langsung kakak tutup atau langsung sesi diskusi? Sesi diskusi ya, Kak. Jadi bagi kawan-kawan yang mau ada pertanyaan, boleh diisikan di kolom chat ya, karena kita mungkin nggak ambil semua, kita ambil beberapa ya yang udah kita rangkum nanti. Jadi tanya ya kan, bisa langsung di kolom chat. Kita kasih waktu berapa Kak? 5 menit cukup kira-kira Kak? Atau sedikit kali itu? 2 pertanyaan aja ya kan? Iya. Oke, silakan teman-teman di kolom chat ya. Ya, mana tahu ada pertanyaan ya kan. Nah, oke, sebentar. Mungkin Mbak Nurul kayaknya dari tadi apa pertanyaannya Mbak? Atau Mbak Faras, Mbak Elvina? Oke, kayaknya Mas Gufron udah berapa halaman Mas tadi nulis pertanyaannya? Mas Gufron kayaknya pusing kali, belum lagi pengabdian Mas, udah pusing. Oke. Atau Mbak Jumi Adela? Ada pertanyaan, Mbak? Ini sambil ngerjakan skripsi ya? Alumni, Mbak. Apa? Alumni. Oh, alumni ya. Oh, ini saking lamanya udah nggak ini ya. Mbak Wahyuni, Mbak Nurul Raihan, Mbak Nurul Hairah, atau Mbak Rizky Apriana, Mbak Rosida, Mbak Santri Dewinda. Udah ada pertanyaannya, Mutakin? Belum muncul nih Kak. Wah, ini saya ada yang kenal nggak ya? Mas Lufan. Oh, ini ada Mas Yusuf Kardawi, ada Anggun, ada Irma, Mbak Irma Fitri Melinia, Mbak Purata Aini, Mbak Cynthia, Mbak Ririn, siapa-siapa aja nih ya. Ada Mbak Nurul, Mbak Nika. Ada lagi? Ini kayaknya ada nih, cuman belum diketik pertanyaannya ya dari Ihsan. Kita juga ada Mbak Mulia, Mbak Ayu Santika Oktavia. Nanti biar dipilih pertanyaannya sama moderator kita. Ini Mutakin ini adalah duta apa deh? Duta damai ya di Aceh ya? Ya Kak, dulu pernah jadi duta damai kan, cuman sekarang udah beralih Kak ke duta sampul lagi. Sekarang nggak lagi ya? Lagi Kak, udah masa pensiunnya. Oh, pensiun. Mbak Radiatul, Mbak Ria, Mas Tabas, siapa lagi? Mbak Tiara, Mbak Nida, siapa lagi nih? Mbak Israhayu. Oke, banyak ya ternyata ya. Ada Mbak Windy juga, Mbak Nida. Wah, banyak ini ternyata. Ada beberapa nih Kak. Iya, udah ada deh pertanyaannya? Udah nih Kak. Jadi udah ada yang bertanya kan? Nah, jadi ini ada yang tanya Kak. Jadi kok misalkan kitab pengabdian dari ini saya rangkum aja Kak ya. Satu dari Anta sama Husna. Jadi kalau dari Anta, nah kalau misalkan ketemu buat acara gitu, kita kan ketemu, terus si seru lah Kak kan, untuk masalah penginapannya gimana? Kemudian untuk misalkan nih kita buat acara nih Kak, pengabdian atau semacamnya lah. Mereka kan ngumpul semua tuh. Nah, untuk penginapan ataupun ya segala macam lah Kak untuk akomodirnya itu gimana tuh? Oh ya, paham. Ini langsung dijawab atau tunggu pertanyaan kedua? Sekalian ya Kak ya. Terus banyak. Ada lagi? Ada nih Kak. Atau satu dulu nih dijawab? Boleh Kak, dijawab dulu Kak.
Oke, nah ini pertanyaan dari Mbak Anta ya. Oke, nah jadi nih kalau misalnya ya kan kita itu udah ikut semuanya nih, udah jadi volunteer, udah ngikutin acara Indonesia Volunteer Training ya kan. Nah selanjutnya untuk masalah penginapan ya kan, transportasi dan sebagainya itu gimana? Nah gimananya ini maksudnya apakah relawan itu yang mengeluarkan biaya gitu ya? Atau misalnya dari sahabat beasiswanya itu sendiri ya, seperti itu ya, pertanyaannya ya, maksudnya itu ya Mutakin Ya Kak? Ya maksudnya Ya, seperti Kak? itu, masalah biaya nih kan. Ya Kak, penginapan dan akomodir lah. Iya, nah sebenarnya ini tergantung sih, ada dua pilihan ya. Memang sebenarnya hampir 60-70% itu ditanggung oleh sahabat beasiswa untuk negeri sendiri ya. Tapi mungkin nanti kita ada penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini bukan dari kita sih. Iya, maksudnya ini dari kita, oleh kita untuk kita. Maksudnya bukan dari pribadi kita ya. Maksudnya kita tuh buat agenda di mana nanti teman-teman ya, kayak kami ya waktu itu orang Takin ya, ingat ya Dek, ya waktu itu kita ngasih contoh nih, kita ngasih uang 10.000 sama permen, mereka tuh suruh jual permen sama permen itu, mereka kasih 10.000 terserah mereka mau apa, terus itu nanti dijual lagi, ya kan? Sampai mereka tuh dapat uang sebesar dari uang yang kita kasih tuh. Nah, jadi itu nanti bisa kita gunakan untuk acara kita juga gitu. Nah, untuk agenda penggalangan itu bebas sih, bisa dibuat nanti 2 hari, 3 hari, bahkan sehari. Pokoknya nanti tergantung dari agenda apa yang dibuat oleh pembiayaan itu lebih besar ditanggung oleh sahabat beasiswa ya. Jadi untuk masalah volunteer itu biasanya menyiapkan persiapan pribadi ya. Jarang banget kita yang ngutip langsung dari volunteer kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah penginapan, transportasi dan sebagainya, nggak usah terlalu difikirkan ya, karena kita sudah menyiapkan. Kecuali nih memang ada problem dan yang lainnya, tapi ini belum ada kejadian sih seperti itu. Sejauh ini masih sahabat beasiswa yang langsung untuk masalah dananya kayak gitu. Seperti itu ya Mbak Anta ya, atau sebenarnya nggak seperti itu pertanyaannya? Iya, seperti itu Mbak Dian. Ya, oke, thank you. Nah, Terima kasih. Ya, lebih ditanggung sama beasiswa ya. Untuk masa penggalangan palingan kita nanti bakal disuruh galang dana, tapi nggak kayak harus dapat hari ini 2M, nah, nggak kayak gitu ya. Atau harus Mbak Husna nih kayak mana caranya harus dapat nih 10 juta Mbak Husna, nggak mau tahu kami ya, itu nggak kayak gitu ya. Jadi nanti lebih kayak inilah penggalangan dana, di mana di sini kita tuh kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan hal kecil yang kita coba challenge ke teman-teman. Gitu. Apalagi Mutakin pertanyaannya? Ada lagi kah? Ada lagi nih Kak. Ya, bakalan banyak nih Kak. Cuman iya. Oh iya. Ini udah jam 9 loh. Jadi ada yang tanya nih. Ada yang belum mengerti Kak, untuk menjadi anggota volunteer itu kita udah dapat beasiswa dari negeri atau gimana Kak? Nah, kita sebagai relawan gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, ya ini belum ngerti ya. Pasti yang teman-teman pikirkan, yang tergambar nih di pemikiran teman-teman, sahabat beasiswa untuk negeri. Berarti ini kita dapat beasiswa langsung, kayak misalnya beasiswa bidik misi, ya kan? Beasiswa Tanoto Foundation, beasiswa XL Future Leader, ya kan? Nah, tapi di sini kita tuh lebih dapat proses pembinaan sebenarnya, ya. Jadi beasiswanya itu berupa proses pembinaan yang teman-teman nanti aktif dibina di sini. Makanya nanti ada rumah relawan namanya. Rumah relawan, makanya sebenarnya beruntung banget nih untuk teman-teman yang masih mahasiswa ya. Karena kenapa rumah relawan itu didirikan bismillah nih ke depannya ya. Didirikan dekat dengan kampus ya. Jadi
teman-teman itu nggak perlu lagi ngekos dan sebagainya. Jadi ditempatkan di rumah relawan tersebut gitu. Ya, tapi ini memang masih dalam proses ya. Nah, selanjutnya masalah beasiswanya, mungkin nih teman-teman berpikir kita nih langsung dapat sebulan berapa ya kan, satu semester berapa misalnya seperti itu. Nah, ini tidak. Jadi ketika teman-teman nanti bergabung dengan sahabat beasiswa untuk negeri, sebenarnya beasiswa yang kita berikan bentuk penuh, paham ya sampai di sini ya, bukan diberikan semester misalnya nih 4 juta 5 juta, tidak seperti itu, tapi dalam proses pembinaan ya, seperti itu. Dalam proses pembinaan, di mana nanti pembinaannya kayak soft skill, ini di luar ini ya, di luar acara Indonesia Volunteer Training, seperti soft skill ya kan, habis itu misalnya kayak buka usaha dan sebagainya, seperti itu untuk di kalangan mahasiswa. Jadi proses beasiswa itu seperti itu. Beasiswa yang sebenarnya itu sebenarnya kita berikan ke masyarakat pedalaman, kayak gitu, bantuan untuk masyarakat pedalaman. Memang ada niat dari sahabat beasiswa untuk negeri yang nantinya, tapi ini belum tahu kapan ya, akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut andil ya, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Karena masih banyak banget hal-hal yang harus kita upgrade sebenarnya ya. Jadi untuk teman-teman yang berpikir bahwasanya akan mendapatkan beasiswa full setiap bulannya, tidak seperti itu ya. Kenapa dinamakan sahabat beasiswa? Karena kontribusi beasiswanya itu diberikan kepada masyarakat, dan untuk mahasiswa itu lebih dalam proses pembinaan, seperti itu. Ya, atau kurang jelas penjelasan saya? Udah mulai tergambar? Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, tanya aja langsung di grup ya, atau boleh nanti chat Bang Mutakin ya, chat Bang Mutakin langsung ya. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi deh, udah kita tutup 2 pertanyaan aja. Satu lagi Kak ya, ini kita ini semua ya, ini menyangkut pengabdian Kak. Nah, jadi kan ketika pengabdian nih, kan banyak yang mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini kan masih kuliah, ataupun ya berbenturan dengan agenda lain. Nah, itu gimana Kak? Apa kita turun semua? Kemudian daerah mana aja Kak yang udah diturun untuk wilayah Sumut dan wilayah Aceh, ataupun di Jawa Timur mungkin udah mulai turun juga tuh Kak? Oke, nah berarti pertanyaannya tuh Kak Dian, gimana nih kira-kira kalau kami nih mahasiswa ya kan, ada praktikum ya kan, mau ikut pengabdian sahabat beasiswa untuk negeri, nggak bisa dong ya kan. Nah, makanya yang pertama kita itu benar-benar melihat jadwal ya. Yang pertama kita benar-benar melihat jadwal, karena kita ini kan udah setiap tahun ya, udah setiap tahun mengadakan agenda ini. Jadi sebenarnya kita itu udah sedikit banyaknya sudah tergambar jadwal sibuk sama jadwal nggak sibuk anak kampus. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau memang ada jadwal yang memang tidak bisa di cancel sama sekali, kita itu ada surat sebenarnya, maksudnya sebagai apa ya, tanda, dan surat itu resmi ya, di mana nanti kita bakalan berikan untuk bisa melakukan proses izin ke dosennya, seperti itu. Jadi memang tidak dilepas gitu aja. Tapi kalau memang pun nggak bisa ya, sebenarnya jarang sih yang nggak bisa. Banyak dari kegiatan yang kita buat dari untuk yang sebenarnya dibandingkan yang nggak bisa, karena memang kita udah kayak tergambar jadwal sibuk dan tidak sibuknya mahasiswa kayak gitu. Jadi karena acaranya udah tiap tahun gitu, jadi udah ini tanggal sekian nih kayaknya anak-anak pada sibuk praktikum deh, ini tanggal sekian nih pada pulang kampung. Nah, itu udah tergambar ya. Nah, jadi maka diusahakan di bulan-bulan ataupun tanggal yang tidak sibuk, tapi itu prosesnya masih lama karena ini kita masih awal ya. Jadi tunggu aja nanti. Kalau memang pun nanti terbentur ya, bismillah, ada surat izin dari kita untuk bisa disampaikan ke dosen. Oke, tadi apalagi selain itu? Oh, gimana ya? Gimana kok yang di Jawa Timur, wilayahnya di Aceh ya kan, di apa lagi? Di Sumatera ya kan. Kalau di Sumatera kemarin itu sempat kita adakan di daerah Balige ya kan, di Aceh itu sempat kita adakan di daerah Lok Sumawe dan sekitarnya nih ya, ini Balige dan sekitarnya. Di situ kita sempat mengadakan, kalau di Jawa Timur belum terlalu masif ya. Di Jawa Timur tuh mereka masih sebatas apa tuh namanya, soft skill ya. Jadi belum terlalu masif ke daerah-daerah. Tapi mungkin bakalan ada pergerakan untuk mereka mengikuti kita, karena nih di Jawa Timur baru sebenarnya.
Seperti itu. Untuk wilayah-wilayahnya yang udah pasti pengabdian nggak di kota, gitu ya guys. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, pengabdian tuh nggak di tengah-tengah kota ya. Kalau di tengah-tengah kota ada Indomaretnya ya kan, yang bisa belanja, ada mall ya kan, capek nonton bioskop. Nah, nggak gitu ya. Nah, jadi pengabdian ini benar-benar di daerah terpencil. Tapi ya terpencilnya tuh nggak sampai kayak nggak ada listrik. Maksudnya kayak orang nggak ada tinggal situ, nggak gitu juga. Tapi bisa jadi sih dapat yang nggak ada listrik itu daerah Karo itu ada loh yang nggak ada listriknya. Oke, itu ya mungkin seperti itu ya gambaran kasarnya. Mutakin ya. Ini kok dilanjut jam 3 ya mutakin nggak selesai ya. Mungkin sedikit tambahannya nih Kak ya. Oke. Kok dari di daerah Sumut mungkin agak pedalaman kan. Tapi kalau misalkan yang di Aceh yang udah ini selain di Lutmawi di pinggiran kampus kami juga ada Kak. Ya, tapi kan kita lihat sekolahnya dulu kita bina lah bisa dibilang. Iya. Berarti di samping kampus, ya Kak? Di samping sekitaran ya ruang lingkup kampus Uinsyah ternyata masih ada kayak gitu yang masih nggak tahu loh senam PTN itu apa Kak. Oh ya luar biasa ya. Nah bahkan nih teman-teman, nah itulah gunanya kita. Kita ini kan udah lulus kuliah ya kan, udah masuk kuliah ya, udah tahu jalur masuk kuliah ya. Tapi sialnya kawan-kawan masih banyak adik-adik kita siswa anak SMA itu nggak ngerti, pengen kuliah tapi nggak ngerti nih SBMPTN apa, dikirain dia ciki-ciki ya kan, ataupun senam PTN itu apa ya kan, ataupun jalur mandiri itu apa, beasiswa apa aja. Nah inilah tugasnya kita. Jadi jangan kita aja yang bisa mendapatkan beasiswa ya. Banyak jutaan orang di luar sana yang perlu kita bantu hidupnya, yang mungkin kita nggak bisa bantu dengan uang ya. Jadi dengan cara apa? Memberikan informasi, di mana informasi itu nanti sangat berguna untuk mereka, dan dengan itu mereka bisa melanjutkan negeri yang nanti punya pola pikir sama seperti kita gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi, udah habis ya. Mungkin bagi yang kawan-kawan yang belum ataupun ya atau sama seperti saya 95, terima kasih sudah join ya buat teman-teman sahabat saya juga ya kan, orang-orang terdekat saya yang sudah join juga, terima kasih ya. Besar harapan kami ke depannya teman-teman sekalian nanti bisa join ya. Ini masih pertama ya, masih banyak lagi soft skill yang lainnya, dan insya Allah semuanya itu ilmu. Oke, kita nih sengaja buatnya malam biar teman-teman tuh punya waktu untuk itu. Karena kalau siang, pagi mungkin pada sibuk dan sebagainya. Habis itu selanjutnya besar harapan kami juga nanti kita bisa bergabung, bisa ketemu ya, bisa ketemu. Saya nggak mau ketemu di daring ini aja. Saya mau jumpa langsung sama teman-teman, mau jumpa sama Kak Usna, sama Faras ya kan, sama AA Dins ya. Oke, sama siapa lagi semuanya lah pokoknya ya, sama Elvina. Saya mau ketemu sama teman-teman semuanya nanti, sama Mbak Nurul Khairat juga ya kan. Di sini mudah-mudahan kita bisa ketemu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, nanti boleh chat Mutakin ya, boleh chat Mutakin dan panitia yang lainnya. Oke, kalau misalnya ada hal-hal bisa ya, untuk teman-teman bisa bertanya. Oke, terima kasih kawan-kawan dan teman-teman sekalian. Saya ingin mengakhiri dulu apa yang telah saya sampaikan. Kepada Allah pada teman-teman semua yang mohon maaf, tapi hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dian sudah mengisi materi pada malam hari ini. Untuk kawan-kawan semuanya, sebelum kita tutup, ada pemberitahuan dari panitia. Jadi
untuk semua peserta yang udah mengikuti webinar ini, tolong diisikan absennya. Absennya ada di kolom chat. Nah, jadi tolong diisi semua absennya untuk kita absen ya. Jadi walaupun seminarnya online, absen tetap berjalan. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita boleh sesi foto ya di akhir sesi foto. Jadi semuanya buka. Kita nih mau sesi foto di akhir. Oke, nanti yang ngambil Bang Bayu ya. Atau nanti mau pakai laptop bisa ngambil ya. Ya, bisa Kak. Oke, pastikan ya Dek semuanya buka kamera ya. Kita nih mau foto. Oke. Ini Kakak nggak bisa lihat yang belum buka kamera disebut aja. Mungkin apaan? kita belum buka. Nah, makanya juga ada muncul. Anta, tolong kameranya dibuka, Dek. Mbak dibuka kameranya. Midah. Oke, ada tinggal beberapa lain. Tiara Atika, Israhayu, ya, masih ada nih orangnya. Dari Husna ya nih. Yang untuk absennya diklik linknya ya, bukan di. Jadi. Ya udah ada semua nih Kak. Oke, ada semua ya. Oke, udah bisa kita mulai. Silakan dihitung ya, Mutakin atau Bang Bayu nih. Kak. Dihitung ya, Dek. Jangan tiba-tiba jepret ya. 1. Oke, kita foto 2 kali take ya. Kita foto 2 kali take ya. Satu, 2, 3. Oke. Kayak fotonya pas foto semua nih kayak. Oke, bilanglah gaya bebas. Oke. Udah, berapa tahun lagi nih Mutakin? Macet laptopnya ini. Oh, macet laptopnya. Sabar ya, teman-teman ya. Memori penuh. Betul aja lah. Udah deh, atau Bang Bayu yang ngambil? Oke, udah diambil. Oh, udah diambil ya. Udah diambil. Iya, Bang Bayu aja kayaknya. Bentar ya. Oke, kita ulang ya. Yang satu lagi dah, Bang. Kita ulang. Kita take 2 kali karena harus 2. Bang Bayu suaranya nggak kedengeran. Sorry. Lagi hujan deras di sini. Cek gimana, cek. Kurang keras, Bang. Suaranya. Sebentar ya. Oke, udah terdengar Bang. Hah? Gaya bebas ya, terakhir ya. Ini ngambil fotonya 3 jam. Kedengeran nggak?
Iya Bang, udah terdengar Bang. Oke ya, kita take ya. Take pertama, senyum semua ya. 1, 2, 3. Oke, kita take sekali lagi ya. Kita take sekali Oke. lagi ya. Sekali lagi. Bebas ya. Bebas ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Absen jangan lupa di link di chat. Absennya jangan lupa, absen. Absennya di link di chat ya. Ada link di situ, silakan diklik, diarahkan ke Google Form. Oke, udah Bang Mayu ya? Udah. Oke. Izin live ya. Ya Kak, terima kasih Kak materinya. Nurul, siapa lagi? Mbak Elvina, Mas Muhammad Hafiz, Mbak Anggun, Mbak Kurata Ain, Mbak Nurul Raihan, Mbak Sandri, Mas Gufron, ya, Mas Lutfan, siapa lagi? Mbak Isra Hayu, Mbak Tia. Absennya jangan lupa di chat, Ya. ada link, silakan diklik. Oke. Siap Bang. Nah, untuk kawan-kawan semua, jangan lupa malam besok kita juga masih ada webinar yang bakalan diisi juga sama pemateri yang nggak jauh kecil daripada Kak Dian tadi ya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh adik-adik mahasiswa. Semoga bisa selalu semangat ya untuk acara webinar untuk yang berikutnya. Kemudian untuk walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, namun tidak melekang semangat kita ya. Oke, ada lagi kira-kira Bang Ryan, mungkin ada tambahan? Ya, saya bisa nanti ke sana. Iya, yang paling penting besok insya Allah kita akan bertemu lagi. Oke Bang Takin. Iya Bang Ryan ya. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Apabila lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas. Buat tugas. Sudah bisa dikerjakan kembali ya kan.